gozaimasu. O genki desu ka? Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Jepang Mina 1 bab 20. Kalau kemarin kita udah belajar bab 19, nah hari ini waktunya kita belajar bab 20. Di pelajaran bab 20 ini nggak ada bunpo khusus seperti di bab-bab sebelumnya ya. Kalau di bab-bab sebelumnya pasti ada bunponya gitu, bunponya khusus. Tapi kalau untuk di bab 20 ini kita akan mempelajari bentuk perubahan, baik itu di kata kerja, kata benda, kata sifat. Bentuk perubahan ke bentuk biasa atau futsuke. Kalau di kehidupan sehari-hari, bentuk futsuke ini sering banget kita dengar dan kita gunain ya kalau di kehidupan sehari-hari di Jepang. Oke, kita langsung aja belajar perubahan yang pertama. Perubahan bentuk futsuke yang pertama yaitu perubahan dari kata kerja. Dari kata kerja ke bentuk futsuke. Kita belajar yang positif sekarang dulu ya. Positif sekarang itu yang artinya waktunya itu yang sekarang atau yang akan datang. Jadi yang belum terjadi. Nah, kalau positif sekarang, bentuk futsuke-nya itu perubahannya jadi jisoke. Jisoke itu tahu kan ya minasang ya? Udah pernah belajar sebelumnya. Jisoke itu bentuk kamus yang satu kata sebelum masnya itu dirubah ke vokal u. Masnya tetap hilang ya. Nah, di sini contohnya ada aimas. Satu huruf sebelum masnya itu kan ada i. I-nya berubah jadi u. Jadi aimas jadi au. Kaerimas, ri-nya berubah jadi ru. Jadi kaeru. Irimas juga jadi iru. Nah, kalau kelompok 2, tinggal masnya aja diganti sama ru. Jadi mimas jadi miru. Shirabemas jadi shiraberu. Nah, kalau kelompok 3, ini karena harus dihafal ya. Kimas datang itu jadi kuru. Shimas melakukan itu jadi suru. Bentuk kamus ini udah dipelajari kalau nggak salah di bab 18. Nanti tinggal kalian review lagi ya. Ingat, kalau positif sekarang berubahnya jadi jisoke atau bentuk kamus, atau yang satu kata sebelum mas itu berubah jadi vokal u. Nah, selanjutnya lawan positif yaitu negatif. Negatif sekarang ya. Kata kerja negatif itu kan ciri-cirinya belakangnya itu maseng. Itu ciri kalimat negatif sekarang. Nah, si maseng ini dia dirubah jadi nai. Jadi masengnya dirubah jadi nai dan satu hurufnya dirubah ke vokal a, satu huruf sebelum masnya. Ai maseng. Sebelum maseng kan ada i. I-nya jadi uwa. Kalau i kan jadi wa ya, bukan jadi a. Jadi i-nya jadi wa ditambah nai, jadi awanai. Nah, itu masengnya ya dirubah jadi nai. Terus ada kaeri maseng. Satu huruf sebelum maseng itu ada ri. Ri-nya itu dirubah ke vokal a, jadi ra. Jadi kae ranai. Iri maseng jadi iranai. Kalau kelompok 2 itu cuma ditambahin nai aja, gampang banget ya. Cuma ditambahin nai. Jadi mi maseng jadi minai. Shirabe maseng jadi shirabenai. Kalau kelompok 3 harus dihafal. Cuman 2 biji tapi harus dihafal. Jadi kalau kimaseng berarti jadinya konai. Kimaseng konai. Kimaseng konai. Nah, kalau shimaseng berarti jadi shinai. Shimaseng jadi shinai. Jadi kalau negatif sekarang perubahannya ke bentuk naike atau ke bentuk yang sudah dipelajari di bab 17 ya kalau tidak salah, 17. Nah, kalau ada positif sekarang, ada negatif sekarang, otomatis ada masa lalu juga ya, ada yang lampau. Selanjutnya kita akan mempelajari yang positif lampau. Nah, kalau positif lampau ini perubahan ke bentuk futsuke-nya baru dipelajari kemarin, yaitu bentuk ta atau take. Jadi bentuk ta ini sebenarnya asal katanya dari masta gitu. Jadi kalau misalnya ai masta berarti dirubahnya jadi atta.
kaerimasta jadi kaeta, nomimasta nonda, mimasta mita, shirabemasta shirabeta, kimasta kita, shimasta shita. Jadi sebenarnya bentuk take yang kemarin kita pelajari itu asal katanya itu bukan dari mas. Kalau mas itu dari kamus ya, asal kata kamus. Kalau take itu asal kata masta, dan nai itu asal kata maseng. Selanjutnya yang terakhir, kata kerja bentuk negatif lampau. Nah, kalau negatif lampau perubahannya sama kayak negatif sekarang, nai, cuman i-nya dicoret, dia jadi ngikutin kata sifat i. I-nya dicoret diganti sama kata. Jadi kalau negatif lampau ngikutin perubahan kata sifat i, nah kata sifat i dan bentuk negatif sekarang. Jadi nai. Terus i-nya dicoret diganti sama kata. Contohnya ai maseng desta. Ai maseng itu kan bentuk futsukainya jadi awan nai ya. Nah, i-nya itu karena di sini ada desta, i-nya itu dicoret diganti sama kata. Jadi awana kata. Kaerimaseng desta jadi kaerana kata. Irimaseng desta jadi irana kata. Mimaseng desta jadi mina kata. Shirabemaseng desta jadi shirabena kata. Kimaseng desta jadi kona kata. Shimaseng desta jadi shinakata. Jadi kalau yang kelompok 3 nih, kimas tadi kan kimaseng jadi konai. Jadi kalau di negatif lampau jadi konakata. Terus kalau shimaseng desta tadi kan jadi shinai, di sini jadi shinakata. Jadi bentuk futsuke itu atau bentuk biasa itu adalah bentuk informal yang sering banget digunakan dalam percakapan sehari-hari, tapi digunainnya itu dari temen ke temen yang udah deket gitu ya, terus dari atasan ke bawahan. Nah, tapi kalau kalian ya, misalkan kalian itu bawahan lagi ngobrol sama atasan deket, misalkan sebaiknya tetap pakai bentuk maske ya, karena bentuk maske itu bentuk sopan. Kalau pakai bentuk futsuke mah kesannya udah akrab banget gitu. Sedangkan kalau sama atasan kan kita harus menghormati ya, mau sedekat gimana pun juga. Jadi kalau sama atasan usahain tetap pakai maske. Terus kalau sama temen pun, kalau misalnya temennya itu kurang dekat dengan kalian pakainya maske dulu aja. Karena takutnya kan kalian nggak tahu siapa dia, kalian nyebut pakai futsuke, nanti dia nganggapnya nggak sopan. Jadi kalau sama temen yang belum akrab-akrab banget, mendingan lebih baik pakai maske daripada futsuke. Oke? Nah, bentuk futsuke ini ciri-cirinya di akhir kalimatnya tidak diikuti dengan bentuk mas kalau di kata kerja ya, ataupun bentuk des di kata sifat ataupun di kata benda. Nah, kalau kalimat yang diakhiri sama bentuk mas dan des itu namanya bentuk formal. Tadi itu ya yang bentuk sopan itu ya. Nah, di sini ada contoh kalimat kata kerja ya pakai bentuk sopan yang dirubah ke bentuk futsuke atau bentuk biasa. Contohnya di sini ada dua nomor yang di atas itu, dua yang duluan itu adalah yang sekarang, yang waktunya sekarang atau yang akan datang. Kalau yang dua yang bawah ini yang lampau, baik itu positif lampau ataupun negatif lampau. Contohnya asta Bandung ikimas. Ini kanji asta ya yang depan. Asta Bandung ikimas. Jadi kebentuk futsukenya asta Bandung iku. Karena ikimas jadi berubah jadi iku. Asta Bandung iku. Jadi besok akan pergi ke Bandung. Contoh negatif sekarang. Kino Bandung ikimasta. Berarti bentuk futsukenya kino Bandung ita. Kalau kino Bandung ikimaseng desta atau negatif lampau, berarti futsukenya jadi kino Bandung ikana kata. Contoh yang kedua ada gojini uchi kaerimasu.
Futsukei-nya goji ni uchi e kaeru, itu berarti positif sekarang. Lalu ada goji ni uchi e kaerimaseng, berubah jadi goji ni uchi e kaeranai, itu berarti negatif sekarang. Lalu goji ni uchi e kaerimashita, berubah jadi goji ni uchi e kaeta, itu positif lampau. Dan yang terakhir ada goji ni uchi e kaerimaseng deshita, yang artinya telah tidak pulang ke rumah pada pukul 5. Berubahnya jadi goji ni uchi e kaeranakatta. Jadi meskipun di satu kalimat itu nggak ada keterangan kino, kyo, asta, asate, kombang gitu, tapi kalau kita ngelihat belakangnya itu lampau atau belum, berarti waktunya itu ditunjukkan dari situ, dari belakangnya itu ya. Oke, langsung tadi ada penjelasan kata kerja, dan yang sekarang ada penjelasan kata benda dan kata sifat dalam bentuk biasa atau futsukei. Nah, di sini ada kata benda positif sekarang. Kata benda positif sekarang itu yang tadinya itu hanya pakai des. Jadi kalau pakai des itu positif sekarang ya. Nah, itu dia desnya itu dicoret, diganti jadi da. Jadi kalau amedes jadi ameda. Nijusai des jadi nijusai da. Byoki des jadi byoki da. Indonesia des jadi Indonesia da. Okane des jadi okane da. Jadi desnya tinggal dicoret, diganti da. Desnya dihilangkan, diganti da. Untuk positif sekarang di kata benda. Dan kata sifat na juga sama ya. Jadi kata sifat na sama kata benda ini perubahannya sama ke bentuk futsukei-nya. Begitupun dengan kata benda dan kata sifat na yang negatif sekarang juga sama perubahannya. Kalau tadinya itu ja arimaseng atau dewa arimaseng, nah ini si arimasengnya ini hanya tinggal dirubah ke nai. Contoh, ame ja arimaseng berarti berubahnya jadi ame janai. Hatachi ja arimaseng berarti jadi hatachi janai. Indonesia ja arimaseng berarti Indonesia janai. Byoki ja arimaseng, byoki janai. Okane ja arimaseng, okane janai. Shizuka ja arimaseng, shizuka janai. Nigiaka ja arimaseng, nigiaka janai. Jadi kata benda dan kata sifatnya itu perubahannya sama, baik itu positif ataupun negatif, baik itu yang lampau maupun yang tidak lampau. Nah, sekarang kita ke kata benda negatif dulu, yang lampau ya. Masih sama, masih pakai ja arimaseng, cuman ada tambahan desta. Nah, jadi kalau kata benda dan kata sifat nah itu kalau udah nai, ingat ya, kalau sudah dirubah ke bentuk nai atau futsukei berarti dia ngikut ke kata sifat i. Contohnya, ame ja arimaseng desta. Jadinya ame jana kata. Dari asal kata ame janai, i-nya dicoret, diganti sama kata. Sama kayak perubahan bentuk lampau di kata sifat iya. Lalu contoh lagi, ni hatachi ja arimaseng desta. Berarti hatachi janakata. Byoki ja arimaseng desta. Berarti byoki janakata. Okane ja arimaseng desta. Okane janakata. Lalu selanjutnya kita pelajari yang bentuk positif lampaunya di kata benda dan kata sifat na. Di sini contohnya ada ame desta. Kan kalau positif sekarang itu ditutupnya pakai des. Kalau lampau itu ditutupnya pakai desta. Jadi kalau pakai des mah berubahnya jadi da. Sementara kalau pakai desta berarti dia berubahnya jadi data. Ada su kecilnya. Kalau desta berubahnya jadi data. Ada su kecilnya. Jadi kalau ame desta berarti jadi ame data. Hatachi desta berarti hatachi data. Byoki desta jadi byoki data. Indonesia jing desta
Jadi Indonesia jing datta. Terus kalau misalnya kata sifatna, kirei desta, jadi kirei datta. Shizuka desta, shizuka datta. Nigiaka desta, nigiaka datta. Jadi perubahan kata benda dan kata sifatna benar-benar sama. Nah, contoh bentuk futsukei dalam kata benda dan kata sifat na dan i ya. Ada kata benda dulu, kata benda positif sekarang, negatif sekarang, positif lampau, dan negatif lampau. Bentuk sopannya adalah amedes. Bentuk biasanya ameda. Terus negatif sekarang, ame jarimaseng. Jadi ame janai. Ame desta. Jadi ame datta. Ame jarimaseng desta. Ame janakatta. Lalu kata sifatnya ada himades. Berubah jadi himada. Hima jarimaseng. Hima janai. Positif lampaunya ada hima desta. Jadi hima datta. Negatif lampaunya hima jarimaseng desta. Jadi hima janakatta. Nah, untuk kata sifat i, kenapa nggak ditulis kayak di atas gitu perubahan bentuknya? Karena kan sebenarnya sebelumnya juga udah ya kalau kata sifat i. Dan perubahan kata sifat i ini di bentuk futsukei hanya desnya dihilangkan. Jadi semua desnya itu dihilangkan. Misalkan ada positif sekarangnya atsui des. Ya udah tinggal atsui, udah gitu aja. Desnya nggak usah dibawa. Atsui des, atsui. Toh atsui des neh, berarti desnya hilang, nehnya tetap dibawa nggak apa-apa. Atsui neh, berarti itu panas ya gitu. Terus atsukunai des. Nah, saya udah tahu sebelumnya kalau atsukunai itu berarti negatif ya. Atsukunai tidak panas. Tinggal desnya juga dihilangin. Jadi atsukunai. Atsukatta des. Desnya dihilangin juga. Ini positif lampau. Jadi atsukatta. Atsukunakatta des. Ini negatif lampau, desnya dihilangin jadi atsukunakatta. Jadi kalau kata sifat i ini paling gampang di perubahan bentuk futsukei karena desnya hanya dihilangkan. Tapi kalian juga harus tetap fokus di kata sifat i-nya harus dicoret apa enggak, karena kan dari atsukunai. Kalau negatif berarti i di kata sifat itu harus dicoret dan diganti sama kunai. Terus kalau di positif lampaunya berarti misalkan atsui jadi atsukata, i-nya dicoret diganti sama kata. Nah, kalau di negatifnya ada dua, di negatif lampau ya ada dua i yang dicoret. Atsukunai berarti atsu i-nya dicoret diganti sama kunai, kunai i-nya dicoret lagi diganti sama kata. Tuh ya, jadi harus ingat perubahannya juga. Nah, di sini ada contoh-contoh percakapan bentuk futsukei nih. Kalau percakapan di bentuk futsukei ini di pertanyaannya, di akhir pertanyaan itu yang biasanya ditambahin ka, ini nggak usah ditambahin partikel ka. Jadi kalau di bentuk futsukei atau bentuk biasa ini, di kalimat pertanyaan yang terakhir itu tidak perlu ditambahkan partikel ka. Contoh, kata si A, asta doko iku? Doko mo ikanai? Doste? Okane ga nai kara. Nah, kata si A, besok mau pergi kemana? Kata si B nggak pergi kemana-mana. Terus ditanya lagi sama si A, kenapa? Maksudnya kenapa nggak pergi kemana-mana ya? Katanya karena nggak punya uang. Jadi kan biasanya kalau di kara itu maskara. Nah, jadi kalau maskara, masnya itu harus dihilangin. Karena bentuk futsukei itu nggak ada mas, nggak ada des ya. Nah, contoh yang kedua ada kino nani o tabeta. Terus sushi o tabeta. Oishikatta? Amari oishiku nakatta. Yang artinya
kemarin makan apa? Makan sushi. Sushi gimana, enak? Enggak terlalu enak katanya. Nah, sama nanti nya itu ada di nomor 3 ya. Itu pengganti hai dan ie dibentuk futsukei. Jadi kalau hai itu dia bahasa Jepangnya jadi kalau ie itu jadi jadi bukan uun ya, bukan uun atau bukan un, tapi gitu. Itu artinya iye dan itu bentuk futsukei. Nomor 3. Hanasang no denwa bango shiteru? Shiteru. Ja, choto oshiete. Iyo, katanya. Artinya, apakah kamu tahu nomornya Hana? Ya, tahu. Ya udah, kasih tahu ya, katanya. Oke, katanya dia. Nah, shiteiru di sini itu asal katanya dari shiteimas, yang artinya mengetahui. Shiteimas. Nah, kalau shiteimas ini bisa diganti jadi shiteiru, bisa juga i-nya dihilangin jadi shiteru doang. Jadi kalau teimas ini bisa jadi teiru, bisa jadi teru. Ya. Dua-duanya bisa. Yang nomor 4 ada asta shikengaru. Aru yo. Ja, konban wa benkyou shinakereba naranai ne. Apakah besok ada ujian? Ya, ada loh, katanya. Oke, kalau gitu malam ini harus belajar ya, katanya. Nah, di sini ada catatan di bunpo te kudasai itu yang minta tolong, yang tolong ya. Itu jika dirubah ke bentuk futsukei, kudasainya dihilangkan. Seperti contoh di nomor 3 ini. Nah, contoh nomor 3 ini yang ja choto oshiete, itu tuh asal katanya dari ja choto oshiete kudasai. Jadi karena dia bentuk futsukei, kudasainya dihilangin jadi ja choto oshiete. Jadi kalau kalian nemu bentuk te di akhir kalimat itu adalah bentuk futsukei-nya dari te kudasai. Nah, lalu yang nomor 4. Yang nomor 4 ini yang shinakereba narimaseng ya, yang pola halus ini. Narimasengnya aja yang dirubah. Narimaseng, karena narimaseng kesannya negatif. Bukan kesannya yang negatif ya, tapi kalimatnya yang memakai kalimat negatif. Narimaseng berarti dirubahnya juga ke nai, jadi naranai. Kalau nai ini ya. Jadi di sini di kaiwa tadi itu yang perlu digarisbawahi itu satu, kalau si teimas atau teimas itu kalimat yang sedang, itu bisa berubah jadi teiru atau juga i-nya hilang jadi teru. Terus yang kedua, hai dan iye dibentuk futsukei itu menggunakan dan tuh. Kalau hai berarti u-nya cuma satu, kalau iye berarti gitu ya. Terus yang ketiga, te kudasai, pola kalimat te kudasai kalau dirubah ke bentuk futsukei, kudasainya hilang, cuman di bawah te-nya aja. Lalu kalau shinakereba narimaseng, yang dirubah ke bentuk futsukei-nya hanya narimasengnya aja. Oke, minasang, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sedikit panjang lebar ya hari ini, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya ya.